Halo semuanya, kembali lagi di alur cerita film kisah nyata. Seorang dokter bekerja di sebuah rumah sakit untuk sakit kronis. Lewat penelitiannya, dia pun berhasil membangunkan pasien yang udah jadi mayat hidup selama 20 tahun. Namun caranya itu mengundang pertentangan dari dokter lain. Film yang akan saya ceritakan kali ini judulnya adalah Awakenings yang dirilis di tahun 1990 dan dibintangi aktor legend Robin Williams. Semoga alur cerita film kali ini bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dari seorang pria bernama Dr. Malcolm Sayer. Dari namanya aja udah jelas kalau dia ini seorang dokter. Suatu hari dia pergi ke rumah sakit yang bernama Bainbridge. Dia bertemu dengan pimpinan rumah sakit untuk melamar di bagian penelitian di laboratorium neurologis. Ternyata Malcolm salah info. Yang dibutuhkan ternyata bukan seorang peneliti, melainkan seorang dokter karena rumah sakit ini kekurangan dokter. Masalahnya, seumur hidupnya Malcolm, walaupun dia bergelar dokter, tapi dia belum pernah bekerja pada pasien. Yang dia lakukan hanyalah meneliti. Dokter Kaufman dan Dokter Ben pun berdiskusi. Kaufman gak mau menerima Malcolm karena bakat penelitiannya akan sia-sia di sini. Namun Ben bersikeras menerima Malcolm karena rumah sakit mereka perlu tenaga medis. Karena walaupun sibuk meneliti, Malcolm tetaplah dokter. Jadi Malcolm pun resmi bekerja di rumah sakit Bainbridge. Rumah sakit ini adalah rumah sakit kronis yang pasiennya menderita penyakit seperti Parkinson, sindrom Tourette, bahkan penyakit yang belum diketahui namanya. Pasien di sana ramai banget, namun di sana mereka nggak diobati, melainkan hanya diberi makan dan minum karena mereka sakit kronis. Baru hari pertama aja dia udah stres menghadapi para pasien. Hi, I'm Dr. Sayer. I'm Wahida. Wahida. Thank you. Mr. Keene, I'd like to ask you. I was born in 1911 in Kingsbridge, New York. I reside at the Brooklyn Psychiatric Center, Brooklyn, New York. Untuk menghibur dirinya ketika di rumah, Malcolm melihat lagi beberapa tanaman yang sengaja dia simpan untuk dia teliti karena memang melakukan penelitian adalah passionnya. Keesokan paginya, seorang perawat bernama Eleanor mengantarkan seorang pasien kepada Malcolm untuk dia beri diagnosa. Menurut berkas yang Malcolm terima, pasien ini bernama Lucy. Namun Lucy seperti pasien kebanyakan pada umumnya, dia nggak merespon apa-apa dan hanya terdiam seperti patung. Malcolm pun mulai mengetikkan diagnosanya. Ketika itu Malcolm kaget Lucy berubah posisi. Ternyata dia seperti mengambil kacamatanya yang terjatuh. Malcolm langsung mencoba untuk membuat semacam tes. Sengaja dia letakkan kacamata itu di lantai dan berharap Lucy bergerak untuk mengambilnya. Namun kacamata itu tetap aja di lantai. Malcolm pun kemudian melakukan tes yang lain. Karena Malcolm berpikir dia menemukan sesuatu, dia pun memanggil dokter lain dan menjelaskan kalau Lucy adalah seorang pasien yang tanpa respon. Malcolm lalu memperlihatkan Lucy yang bisa menangkap bola yang dia lempar. It's as if, having lost all will of her own in which to act, she borrows the will of the ball. Let us know if she catches anything else. Sayangnya penjelasan Malcolm dianggap omong kosong oleh Kaufman dan dua dokter lain. Padahal menurut Malcolm, ini adalah sebuah hal yang mungkin bisa mereka teliti lebih dalam. Sebelum pulang, Eleanor pun memberikan dukungan pada Malcolm bahwa dia lebih suka penjelasan Malcolm atas kondisi Lucy. Eleanor pun mendoakan semoga Malcolm bisa cepat beradaptasi dengan rumah sakit ini. Atas dukungan Eleanor tadi membuat Malcolm gak kehilangan semangat atas perkataan Dr. Kaufman dan berniat akan tetap melakukan penelitian, namun kali ini bukan pada tumbuhan, tapi pada manusia. Suatu hari ketika di rumah sakit, Malcolm melihat pasien yang dibiarkan begitu saja di lorong rumah sakit. Malcolm lalu mencoba hal yang sama dengan Lucy dan benar aja. Walaupun si pasien gak merespon apa-apa, tapi dia masih punya refleks yang bagus. Begitu juga dengan pasien yang asik menonton TV. Ketika gambarnya dibetulkan, dia seperti kehilangan fokus. Namun ketika gambarnya dibuat sedemikian rupa, dia malah jadi fokus kembali. Waktu itu Malcolm salfok dengan Lucy yang berdiri mematung. Malcolm pikir Lucy mematung karena jalannya terhalang oleh meja. Ketika Malcolm memindahkan mejanya, Lucy malah melanjutkan jalannya. Malcolm pikir Lucy ingin mengambil air sendiri. Namun, Lucy berhenti di ujung lantai keramik kotak-kotak. Malcolm bingung dengan hal tersebut. Di waktu yang sama, Malcolm melihat pasien lain yang sedang diurus oleh ibunya. Jadi, Malcolm pun menemuinya di kamar.
Pasien ini bernama Leonard. Dia memperlihatkan kondisi yang seperti Lucy. Malcolm bertanya pada ibunya apakah Leonard masih bisa diajak bicara. Namun ibunya mengatakan dia mengerti Leonard karena mungkin hubungannya sebagai ibu dan anak. Malcolm pun mengajak Eleanor memeriksa diagnosa para pasien. Rata-rata menunjukkan diagnosa yang mirip. Ketika pulang, Eleanor mengajak Malcolm untuk minum kopi. Namun Malcolm menolak ajakan Eleanor dengan beralasan kalau dia punya rencana lain. Di lain hari, Malcolm menemukan hubungan para pasiennya dari file rekam medis. Ternyata para pasien sama-sama punya ensefalitis atau radang otak yang disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun jamur bertahun-tahun sebelum mereka dirawat di rumah sakit ini. Malcolm kemudian memeriksa arsip surat kabar yang berkaitan dengan penyakit ini. Ternyata di tahun 1920-an sudah pernah banyak kasus yang merebak. Malcolm juga menemukan artikel yang ditulis seorang dokter bernama Peter. Jadi di suatu hari Malcolm berhasil menemukan Dr. Peter untuk membicarakan tentang radang otak ini. Malcolm mengatakan berdasarkan rekam medis, rata-rata para pasien menderita penyakit ini ketika mereka masih anak-anak. Dr. Peter kemudian memperlihatkan rekaman hasil kerjanya pada Malcolm. Peter menjelaskan bahwa anak-anak yang bertahan akan bangun seperti tidak terjadi apa-apa, namun seiring bertambahnya usia, ternyata muncul gejala-gejala kelainan saraf susulan hingga mereka nggak bisa merespon sama sekali. Mereka nggak bisa berbicara, pakai baju sendiri, dan hanya bisa mematung. Menurut Peter, penyakit ini sama sekali belum ada titik terang karena memang belum ada alternatif yang dipikirkan untuk penyembuhannya. Di hari yang lain, Malcolm nyantai di jendela favoritnya untuk sekedar mencari udara segar. Ketika itu dia melihat seorang anak bermain-main, dan itu seketika menyadarkannya. Malcolm lalu meminta bantuan Eleanor untuk membantunya meneruskan kotak-kotak di lantai yang terputus. Menurut Malcolm, yang menghentikan Lucy waktu itu karena bidang visualnya berhenti sehingga polanya terputus dan gak ada ritme visual. Benar aja, ketika itu Lucy langsung dites dan dia berjalan terus sampai ke jendela. Malcolm pikir Lucy ingin melihat keluar, tapi dia kemudian sadar kembali bahwa Lucy berhenti karena bidang visualnya sudah habis. Pada suatu malam, Malcolm mendatangi ibunya Leonard. Malcolm ingin mengetahui lebih banyak tentang kondisi Leonard. Dari si ibu, Malcolm pun diceritakan kalau ketika Leonard berumur 11 tahun, tiba-tiba tangannya Leonard bergetar terus-menerus hingga pihak sekolah menyuruh Leonard untuk keluar saja karena dia sudah nggak bisa menulis. Awalnya hanya tangannya, namun makin lama makin buruk sampai suatu waktu Leonard hanya mematung nggak berbicara lagi. Barulah ketika berumur 20 tahun, Leonard dibawa ke rumah sakit Bainbridge. Menurut si ibu, 9 tahun di dalam kamar ini, Leonard hanya membaca buku. Di hari yang lain, Malcolm melakukan tes pada otaknya Leonard. Dari situ didapatlah data dari aktivitas otaknya. Malcolm kemudian memperlihatkannya pada dua dokter yang kemarin. Nothing, and nothing. Don't tell me. It's one of your statues. What about this? All of this before is the strobe. This is me saying his name to him. Excuse me. Setelahnya, Malcolm jadi semangat untuk melakukan berbagai eksperimen untuk para pasien. Dia mencari semua pasien yang bisa menangkap bola dan mengumpulkannya dalam satu tempat, dan ini adalah sebuah kemajuan selama beberapa tahun terakhir. Dokter-dokter di sini hanya menganggap kalau para pasien ini hanya patung yang hanya menunggu waktu kematian. Setelahnya, Malcolm gak berhenti bereksperimen. Malcolm mengajak para perawat di sana untuk membantunya menemukan sesuatu yang membuat mereka bergerak. Contohnya, Malcolm mencoba memperdengarkan mereka musik dan mereka pun merespon. Dengan bantuan Anthony, Malcolm jadi tahu kalau musik juga bisa menggerakkan mereka, namun tergantung dengan musik yang mereka sukai. Gak hanya musik, beberapa pasien juga dibacakan Alkitab untuk diperhatikan responnya dan juga diajak untuk bermain kartu. Bahkan, Eleanor juga menemukan bahwa ada pasien yang harus memiliki kontak dengan manusia. Contohnya, pasien bernama Frank yang akan jatuh kalau nggak disentuh, namun akan jalan kemana saja jika Eleanor membawanya. Kemudian, secara pribadi, Malcolm mencoba bereksperimen dengan Leonard. Namun Malcolm belum bisa mendapatkan sesuatu, sampai akhirnya Malcolm mencoba menggunakan alat bantu, yaitu papan Ouija, untuk mengajarkan Leonard menunjukkan urutan alfabet berdasarkan namanya. Namun, Malcolm kaget ketika Leonard malah menunjukkan ejaan lain.
Setelah dicek, ternyata Leonard memberikan Malcolm referensi buku fiksi tentang buku yang biasa dia baca. Suatu hari, Malcolm menghadiri sebuah konferensi tentang dopamin sintetis yang katanya bisa membuat penderita Parkinson bisa menjalani hidup normal. Karena nggak sabar dengan penjelasan ahli kimia itu, Malcolm pun sampai mendatanginya di toilet dan bertanya langsung tentang penggunaan dopamin sintetis untuk penderita encephalitis yang punya gejala yang sama dengan Parkinson, hanya saja berakhir membatu nggak berbicara. Namun ahli kimia itu nggak memberikan jawaban yang memuaskan. Dia mengatakan dia hanya ahli kimia dan tugas Malcolm sebagai dokter lah yang memutuskan. Untuk mencoba hal itu, Malcolm mencoba bertanya pada Kaufman. Namun Kaufman gak mau melakukan uji coba pada pasien dengan dopamin sintetis yang baru aja ditemukan. Malcolm pun gak menyerah. Dia memberikan artikel tentang obat baru itu pada 30 penderita Parkinson dan itu membuat kemajuan pada mereka. Kaufman mengingatkan bahwa encephalitis berbeda dengan Parkinson, walaupun punya gejala yang sama. Namun Malcolm percaya kalau ini patut dicoba karena udah 20 tahunan encephalitis gak ada kemajuan. Kaufman pun dengan berat hati setuju, namun Malcolm hanya boleh melakukan uji coba pada satu pasien saja dan harus dengan persetujuan keluarganya. Akhirnya, Malcolm mendatangi ibunya Leonard dan menceritakan tentang uji coba obat baru ini. Malcolm juga menjelaskan bahwa obat ini sebenarnya diperuntukkan untuk penderita Parkinson. Malcolm masih nggak tahu apakah obat ini juga bisa untuk penderita encephalitis atau tidak. Malcolm juga menyampaikan kalau dia juga nggak yakin obat ini bekerja karena obat ini dirancang untuk gangguan yang sama sekali berbeda. Namun Malcolm menyampaikan harapannya kalau ini bisa berhasil. Karena udah 2 dekade nggak ada perubahan apa-apa, jadi ibunya Leonard pun menandatangani persetujuan. Leonard kemudian diminumkan obat itu yang dicampur dengan jus jeruk. Mula-mula dengan dosis 200 mg, namun nggak ada respon apa-apa. Malcolm pun mencoba mencampur 200 mg obat dengan susu karena takutnya asam pada jus jeruk menetralkan obat. Namun tetap aja nggak ada perubahan. Dosis pun dinaikkan menjadi 500 mg, namun Leonard sama aja nggak menunjukkan respon. Hingga pada suatu malam, Malcolm memberanikan diri untuk menaikkan dosisnya sendiri tanpa persetujuan apoteker. Malcolm menaikkan dosis dari 500 menjadi 1000 mg, kemudian meminumkannya lagi pada Leonard. Malcolm menunggu Leonard memberikan respon sampai dia tertidur. Namun dia kaget ketika dia terbangun, Leonard gak ada di tempat tidurnya. Ternyata Leonard berada di ruangan lain tengah menggambar di atas meja. Leonard memberikan kemajuan yang luar biasa signifikan. Gak hanya memberikan respon, dia juga bisa menunjukkan ekspresi dan berbicara. Keesokan paginya Leonard dipertemukan dengan ibunya. Tentu aja ibunya senang banget berinteraksi dengan anak satu-satunya. Setelah 2 dekade Leonard diam seperti patung. Leonard juga diperkenalkan dengan Eleanor dan juga perawat yang lain. Setelah bertahun-tahun menjadi patung di rumah sakit ini, sekarang dia bisa menyapa semua perawat yang ada di sana. Karena Leonard, nuansa rumah sakit ini jadi berbeda. Keberhasilan Malcolm menghadirkan secercah harapan bagi para tenaga medis di sana. Namun Eleanor mengingatkan bahwa Leonard belum tahu kalau 30 tahun udah berlalu. Malcolm pun masih bingung gimana caranya memberitahu Leonard. Akhirnya di ruangannya, Malcolm memotret Leonard dengan kamera Polaroid. Ketika Leonard melihat hasilnya sendiri, dia pun kaget dengan penampakan fisiknya yang sekarang. Dia akhirnya sadar kalau dia udah tua. Leonard sampai-sampai takut untuk tidur. Dia takut kalau dia terbangun, dia kembali nggak sadarkan diri. Namun Malcolm berjanji bahwa besok adalah hari baru untuk Leonard. Singkatnya, setiap hari Leonard menunjukkan perkembangannya. Dia bisa membaca kembali, berjalan, mengurus dirinya sendiri, hingga pada suatu hari Malcolm mengajaknya jalan-jalan keluar. Leonard excited banget melihat perubahan kotanya setelah 30 tahun berlalu. Melalui kegiatan jalan-jalan ini, Malcolm sekalian memantau respon Leonard setelah menjalani pengobatan. Karena kemajuan yang diperlihatkan oleh Leonard, Malcolm pun ingin semua pasiennya juga mendapatkan pengobatan. Namun untuk mendatangkan obat tersebut di rumah sakit, mereka perlu $12.000 dalam sebulan. Mendengarkan jumlah itu, Kaufman gak setuju, karena menurutnya Dewan Rumah Sakit pastinya akan menolak. Malcolm ingin dia berbicara langsung pada Dewan. Mungkin ketika mereka melihat Leonard, mereka bersedia membantu. Namun Kaufman tetap nggak mau karena nggak mungkin Leonard bisa meyakinkan para dewan. Mengingat yang mereka bicarakan di sini adalah uang.
Setelah mendengarkan hal itu, Eleanor dan para perawat lainnya mendukung Malcolm dengan menyumbangkan uang dalam bentuk cek. Kaufman pun seketika merasa malu dengan keputusannya barusan karena ada satu kemajuan setelah 20 tahun, dia malah mau diam saja. Akhirnya Malcolm pun berbicara dengan para dewan. Dia mempresentasikan keadaan Leonard selama 20 tahun terakhir ini yang bisa dibilang sama dengan tidur. Mereka bisa terbangun dengan stimulasi musik, penyebutan nama atau sentuhan orang lain. Namun setelah diberikan obat, Leonard pun terbangun dari tidur panjangnya. Melihat penjelasan dari Malcolm, para dewan pun setuju untuk memberikan bantuan. Karena mendapatkan dana, pasien lain pun akhirnya juga bisa diberikan obat yang sama dengan Leonard. Namun berjam-jam berlalu setelah diberikan obat, seluruh pasien gak memberikan respon. Sampai akhirnya jam 4 pagi. Dr. Sayer? What is it? It's a fucking miracle. Where are my glasses? They're on your face. Oh, thank you. Light. Hello. Malcolm pun gak percaya obatnya bekerja. Semua pasien dalam grup ini pun terbangun dari tidur mereka. Untuk pertama kalinya, selama rumah sakit ini berdiri, terdengar riuh dari suara para pasien. Ada yang gak bisa berhenti berlari karena udah bertahun-tahun duduk di kursi roda. Ada yang kaget dengan penampilannya yang udah menua karena memang beberapa dari mereka menderita ketika mereka masih anak-anak. Contohnya seperti Lucy. Ketika Malcolm bertanya tentang tahun berapa saat ini, Lucy menjawab kalau saat ini tahun 1926, padahal saat ini sudah tahun 1969. Ketika itu, ruangan mereka menjadi tontonan bagi banyak dokter dan juga para pengunjung. Ada juga pasien yang bahagia banget bisa reuni dengan keluarganya. Hi, Sydney. Miriam, I don't know how to tell you this, so I'm just going to say it. Your husband, he was granted a divorce from you in 1953. My God. Di saat itu, Leonard tertarik dengan salah seorang gadis. Ternyata dia adalah anak dari seorang pasien yang ada di rumah sakit. Suatu hari Malcolm mengajak para pasien untuk pergi keluar. Ketika akan berangkat, Leonard bertemu lagi dengan gadis yang kemarin dia taksir. Jadi ketika semuanya udah siap naik bis, dia pun mengatakan pada Malcolm untuk nggak jadi pergi. Alasannya udah jelas, dia ingin mendekati gadis yang tadi dia lihat. Gadis itu bernama Paula. Leonard pun mendapatkan kesempatan untuk ngobrol bareng sambil makan di kantin. Bahkan, Leonard berbicara sampai jam kunjungannya habis. Leonard pun memberikan semangat pada Paula. Walaupun ayahnya sedang sakit, ayahnya pasti tahu Paula mengunjunginya. Sementara itu, Malcolm dan para perawat direpotkan dengan para pasien yang ingin merayakan kemajuan mereka di lantai dansa. Pada suatu hari, ketika tengah dikunjungi oleh para keluarga, Leonard kembali didatangi oleh Paula. Melihat anaknya udah mulai berhubungan dengan orang lain, membuat sang ibu jadi cemburu. Dia pun curhat pada Malcolm. Namun Malcolm mengingatkan kalau Leonard saat ini adalah pria dewasa. Malcolm juga menyarankan si ibu berlibur dan santai sejenak. Namun namanya ibu ya, masih khawatir sama anaknya. Di tengah malam, Malcolm ditelepon oleh Leonard yang menghubunginya dari kantornya. Leonard ingin berbicara dengan Malcolm terkait hal-hal yang gak dia mengerti di kehidupan ini. Akhirnya, Malcolm pun kembali ke kantor di tengah malam. Leonard pun langsung memberikan Malcolm koran dan mengatakan semua berita di koran adalah kabar buruk. Jadi Leonard mengajak Malcolm untuk mengingatkan orang-orang bahwa hidup ini indah. Orang-orang harus diingatkan tentang menikmati hidup, karunia kehidupan, dan kebebasan untuk hidup. Malcolm menceritakan hal ini pada apoteker bahwa Leonard begitu bergembira dan menceritakan soal kehidupan sampai jam 5 pagi. Malcolm takut ini merupakan efek samping dari obat yang mereka berikan, namun yang dikatakan Leonard juga ada benarnya. Orang-orang udah gak menghargai hal yang sederhana dan gak benar-benar tahu bagaimana untuk hidup. Pada suatu waktu, Leonard menghadap para dokter. Dia ingin punya kebebasan untuk berjalan sendirian. Dia ingin seperti orang normal. Leonard cuman heran, dia bukan orang jahat dan gak membahayakan dirinya serta orang lain, tapi kenapa dia masih dilarang berjalan sendirian? Dia cuma ingin melakukan hal-hal sederhana. Setelahnya mereka pun mengadakan rapat kecil untuk memutuskan permintaan Leonard. Setelah rapat, Malcolm memberitahu Leonard bahwa para dokter nggak menyetujui hal tadi. Yang pertama, Leonard masih dalam masa pengobatan dan harus tetap diobservasi.
Berdasarkan data-data saat ini, kondisi Leonard belum bisa dikatakan memadai. Mendengarkan hal itu, Leonard pun kecewa. Malcolm juga mengingatkan kalau ini adalah obat yang sifatnya masih eksperimental dan perlu dilakukan evaluasi sebelum pasien benar-benar bisa dilepas. Belum selesai Malcolm memberikan penjelasan, Leonard langsung pergi. Dia mengatakan dia ingin berjalan-jalan di luar. Namun sebelum melewati pintu keluar, dia pun ditahan oleh satpam. Karena melawan, dia pun dipaksa untuk masuk ke dalam. Kejadian itu pun langsung dijelaskan kepada ibunya. Namun ibunya malah membandingkan Leonard yang masih kecil dengan Leonard yang sekarang. Menurutnya, Malcolm udah mengubah Leonard menjadi seseorang yang lain. Sementara itu, Leonard dimasukkan ke dalam sel untuk pasien yang punya perilaku nggak baik. Di dalam sana, dia mengajak para pasien untuk memberontak bahwa para dokter nggak seharusnya menganggap mereka sebagai masalah. Apalagi mereka udah melalui hal-hal buruk dalam hidup mereka, sementara dokter belum pernah melewatinya. Malcolm mencoba berbicara pada Kaufman bahwa Leonard hidup selama 30 tahun tanpa punya kemampuan untuk melepaskan emosinya, sehingga perilaku ini dinilai alami oleh Malcolm. Namun Kaufman menganggap Leonard udah mengalami paranoia dan gila. Malcolm gak terima kalau pengobatannya yang membuat Leonard seperti itu karena 20 pasien yang lain baik-baik saja sampai saat ini. Tapi Kaufman yakin 20 pasien lainnya akan menyusul, tinggal menunggu waktu saja. Malcolm pun disuruh menenangkan Leonard jangan sampai dia mempengaruhi pasien lain. Jadi, setelahnya, Malcolm menemui Leonard di sel. Kondisi tubuh Leonard waktu itu makin bergetar karena ternyata dengan kondisi seperti ini, pengobatannya jadi nggak bekerja maksimal. Ketika itu, Malcolm menyuruh Leonard untuk berhenti melakukan hal ini, namun Leonard menolak. Your medicine could be taken away. You could wake up in the morning and it won't be there. Get away from me! Ketika malam hari, Leonard nggak bisa tidur. Dia menemukan kacamata Malcolm yang terjatuh. Dia berusaha memperbaiki lensa kacamata tersebut, namun dia nggak bisa melakukannya. Keesokan paginya, Malcolm mendatangi Leonard kembali, dan pada waktu itu, Leonard udah agak tenang dan meminta tolong pada Malcolm untuk menolongnya sekali lagi. Malcolm menyampaikan kepada para perawat tentang kondisi Leonard saat ini, bahwa perilaku Leonard kemungkinan ada efek samping dari pengobatannya dan mungkin pasien lainnya pun harus tetap diobservasi. Saat ini Leonard sadar dan bersedia menjadi bahan untuk observasi. Leonard kemudian disambut lagi oleh para anggota di grup. Apa yang terjadi sama Leonard membuat pasien lain khawatir ini akan menjadi masalah waktu juga buat mereka. Namun Malcolm juga nggak tahu apakah hal itu akan terjadi pada pasien lain atau tidak, karena mereka adalah individu yang berbeda. Leonard tahu kalau para pasien lain takut mereka akan mengalami seperti yang Leonard alami. Leonard meminta pada Malcolm untuk nggak menyerah menemukan solusinya. Malcolm pun berupaya untuk menemukan dosis yang tepat untuk mereka. Leonard dan Malcolm kemudian bekerja sama untuk mengobati penyakit ini. Kondisi Leonard kadang-kadang bisa tiba-tiba nggak sadar, walaupun sebelumnya dia merasa normal. Pada suatu hari, ketika menyusun prakarya miliknya, Leonard tiba-tiba kejang. Dia pun menyuruh Malcolm mengambil kamera untuk merekamnya. Dia mau ini dipelajari. You're having an ocular gyrate crisis. Get the camera, get the camera. I can't do this, Leonard. I'm turning the camera off. Learn from me. Learn. Malcolm pun masih terus berupaya untuk menemukan dosis yang tepat. Tapi makin kesini kondisi Leonard makin memprihatinkan, bahkan dia sudah nggak bisa membaca karena dia nggak bisa membuat matanya fokus di satu titik. Leonard bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena udah membuat Malcolm dan teman-temannya kecewa karena kondisinya yang kian nggak membaik. Malcolm juga nggak kalah sedihnya karena seakan-akan memberikan harapan palsu pada Leonard karena pengobatan ini sepertinya nggak berhasil. Ibunya Leonard pun dipanggil untuk diberitahu tentang kondisi Leonard saat ini. Ibunya memohon untuk menghentikan penderitaan Leonard, artinya ibunya udah nggak mau lagi Leonard membantu Malcolm untuk menemukan dosis yang tepat. Suatu siang, Leonard dikunjungi oleh Paula. Mereka pun makan siang bersama. Leonard bahkan gak malu dengan kondisinya yang gak seperti pertama kali mereka bertemu. Leonard mengatakan kalau dia gak ingin lagi bertemu dengan Paula setelah ini. Jadi, sebagai ucapan perpisahan, dia mengajak Paula untuk berdansa di sana. Ketika Paula pulang, Leonard juga memandang wanita pujaannya itu untuk yang terakhir kalinya dari atas jendela.
Setelah nggak menerima pengobatan, Leonard kembali seperti yang dulu. Dia juga sudah kembali nggak sadar. Malcolm pun kemudian melihat kembali rekaman Leonard ketika dia mendapatkan pengobatan untuk yang pertama kalinya. Banyak yang bilang Malcolm adalah orang yang baik. Tapi Malcolm berpikir orang baik mana yang memberikan kehidupan bagi orang lain hanya untuk diambil lagi. Musim panas yang lalu merupakan musim yang luar biasa bagi 15 pasien dan perawat yang bertugas. Namun mereka harus rela ketika keajaiban itu diambil lagi. Mungkin bisa dikatakan obatnya gagal atau penyakitnya yang balik lagi. Namun kenyataannya mereka nggak tahu apa yang salah. Pada suatu malam, seperti biasa, Eleanor pulang duluan, meninggalkan Malcolm sendirian di tempat kerjanya. Ketika itu Malcolm melihat fotonya Leonard. Dia pun teringat kata-kata Leonard tentang menikmati hidup dan karunia-Nya. Jadi Malcolm pun mengejar Eleanor dan mengajaknya untuk nongkrong bareng. Dia lupa bahwa ada wanita yang dari kemarin memperhatikannya, namun dia cuekin karena dia sibuk bekerja. Malcolm pun mencoba untuk lebih menikmati hidup sebelum semuanya hilang. Ketika jendela medis tertutup, keterbangunan lain mengambil tempat, yaitu jiwa manusia yang lebih hebat daripada obat apapun. Dan itulah yang harus dipertahankan. Lewatilah hidup kita dengan bekerja, bermain, berteman, dan berkeluarga. Sebuah hal sederhana yang kerap dilupakan oleh manusia. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.